Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pengajian kitab Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia'il Asyrah bersama saya Jamaluddin Muhammad. Kita akan melanjutkan cerita episode yang lalu, yaitu ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel kedatangan 3 orang santri dari Yaman yang bernama Sayyid Muhsin, Sayyid Ahmad, dan Khalifah Husain. Sayyid Muhsin, Sayyid Ahmad, dan Khalifah Husain ini masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min dzurriyyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meminta belajar kepada Sunan Ampel 3 hal. Yang pertama ilmu syariah, thariqah, dan hakikat. Karena kita mengenal bahwa para wali ini datang ke Nusantara dan melakukan islamisasi ini melalui pendekatan tasawuf atau pendekatan sufi, yaitu dengan menekankan sisi ajaran Islam yang bersifat dohir, eksoteris, syariat, juga sisi batin, esoteris, atau yang kita kenal dengan ilmu hakikoh. Keduanya ini, antara dimensi batin dengan dimensi lahir ini, digabungkan dan disambungkan melalui jalan tarekat. Maka kita mengenal tarekat yang dikembangkan oleh para wali songo atau Aulia'il Asyrah kalau di sini wali 10, termasuk salah satunya adalah Syekh Siti Jenar, itu mengembangkan tarekat. Ada yang Sattariyah, ada yang Sadziliyah, ada yang Naksabandiyah, juga ada tarekat Akmaliyah seperti yang dianut oleh Syekh Siti Jenar. Sunan Gunung Jati kalau tidak Sattariyah juga pernah berguru pada Imam Syadzili. Ya, jalur tarekatnya Imam Syadzili yaitu Syadziliyah. Jadi pendekatan tasawuf ini atau pendekatan sufistik yang dikembangkan oleh para wali ini menjadi bagian dari strategi dakwah yang selama ini dilakukan oleh Aulia'il Asyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama anna Sayyid Rahmat wulidalahu sab'atu auladin. Bahwa pada cerita yang lalu, cerita episode yang lalu diceritakan bahwa Sayyid Rahmat ini memiliki 7 orang anak. Baik itu istri dari Arya Teja, istri Arya Teja, Bupati Tuban, maupun istri yang dari Ki Bangkuning. Bangkuning yaitu sekitar daerah Mojokerto kalau tidak salah. Jadi punya istri 2. Ini memiliki 7 orang anak. Qad taqaddama wa taqaddama zikru asma'ihim, dan nama-namanya sudah disebutkan pada episode yang lalu. Amma Sayyidah Syarifah bintas Sayyid Rahmat fatazawwajaha Al-Hajj Usman ibn Sayyid Raja Vandita wastautona fi qaryatin qorba jabalin yuqalu laha Mayoran. Nah, anak yang pertama yaitu Sayyidah Syarifah binta Sayyid Rahmat. Sayyidah Syarifah ini menikah dengan Hajj Usman bin Sayyid Raja Vandita. Kemudian mereka tinggal wastautona fi qaryatin qorba jabalin yuqalu lahu Mayoran. Mereka tinggal di sebuah daerah dekat gunung yang bernama daerah Mayoran. Berarti menikah dengan sepupu ya.
Karena antara Raden Rahmat dengan Raja Pandita ini masih bersaudara. Sehingga anaknya Sayyid Rahmat itu dinikahkan dengan anaknya Raja Pandita. Berarti masih sepupu antara Syarifah, Sayyidah Syarifah dengan Haj Utsman ini. Wa tazala hunaka wa takhalla lil ibadah wartadha li mukhalafati nafsihi wa hawahu hatta sara min auliya illahi ta'ala washtahara bisunan mayoran wa ulidalahu waladun yuqalu Amir Husain. Di tempat ini mereka melakukan kholwat, menyepi, menyendiri, uzlah, menghindari keramaian dengan melakukan riyadhah lil ibadah wartadha li mukhalafati nafsihi, dengan memperbanyak ibadah, kemudian mendidik hawa nafsunya. Mendidik hawa nafsu artinya mencoba untuk memanage hawa nafsu. Jadi agar kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, maka kita perlu belajar, perlu latihan untuk mendidik hawa nafsu kita. Jadi kita sebisa mungkin bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bukan kita di bawah kendali hawa nafsu. Limu kholafati nafsihi wa hawahu hatta soro min auliya illahi ta'ala, sehingga menjadi wali Allah, kekasih Allah. Karena terus dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan terus melakukan ibadah dan tazkiyatun nafas, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk dan dorongan-dorongan hawa nafsu, itu akan meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah sehingga kita dicintai oleh Allah. Itu wali. Jadi hakikatnya wali itu adalah orang yang dekat sesungguhnya, dekat dengan Allah sehingga menjadi kekasih Allah. Wasyahara bisunan mayoran. Ini masyhur, dikenal dengan Sunan Mayoran. Wa wulidalahu waladun yuqalu Amir Husain, dan memiliki satu orang anak yang bernama Amir Husain. Kemudian wa amma Sayyidah Mutmainnah bintas Sayyid Rahmat fatazawwajaha as-Sayyid Muhsin. Kemudian anaknya yang lain yang bernama Sayyidah Mutmainnah bintas Sayyid Rahmat, anaknya Sayyid Rahmat, itu menikah dengan Sayyid Muhsin. Sayyid Muhsin ini santri yang dari Yaman itu ya. Sayyid Muhsin wastautona ma'aha fi qaryatin yuqalu lahu Wilis. Kemudian mereka tinggal di sebuah desa yang ada di Wilis, kaki gunung Wilis ya. Wa tazala hunaka wa takhalla liriyadhah wal ibadah wa salaka tariqal auliya hatta sara min auliya illahi ta'ala washtahara bisunan Wilis. Mereka tinggal di Wilis, kemudian wa tazala, melakukan uzlah, menepi, menghindari keramaian, memfokuskan pada ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhalla lil riyadhah, dengan riyadhah, kemudian wal ibadah, wa salaka tariqal auliya, dan menempuh jalan yang dilalui oleh para aulia illahi ta'ala, hatta soro min aulia illahi ta'ala, sehingga menjadi seorang wali. Washtaharo bisunan Wilis, dan masyhur dengan nama Sunan Wilis. Wa wulidalahu waladun yuqalu Amir Hamzah, dan memiliki seorang anak yang bernama Amir Hamzah. Jadi anak-anaknya Sunan Ampel ini sebagian dinikahkan dengan sepupunya, juga dinikahkan dengan santri-santrinya. 3 orang santri dari Yaman itu. Sayyid Muhsin. Kemudian wa amma Sayyidah Hafsah bintas Sayyid Rahmat wa yuqalu laha Nyahi Ageng Meloka fatazawwaja as-Sayyid Ahmad
wastautona ma'aha fi qaryatin bi qurbi jabalin yuqalu laha Kamlaka. Kemudian Sayyidah Hafsah bintas Sayyid Rahmat, putrinya Sayyid Rahmat, wa yuqalu laha Nyai Ageng, yang dikenal juga dengan nama Nyai Ageng, Nyai Ageng Meloka, ini menikah dengan Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad itu ya santri dari Yaman juga. Wastautona ma'aha fi qaryatin bi qurbi jabalin yuqalu laha Kamlaka. Dan mereka tinggal di sebuah daerah dekat Gunung Kamlaka. Wa tazala hunaka. Di sini mereka juga melakukan uzlah wa takhalla li mujahadati nafsihi wa tajarrada li ibadatillahi murtadun bi taqlilit ta'am wal manam wa dama ala dzalika thalatha sinin. Waduh. Jadi mereka melakukan kholwat, menyepi, kemudian mujahadatun nafs dengan berusaha keras, mujahadah, memerangi hawa nafsu. Mujahadah ini satu akar kata dengan jihad. Kalau jihad itu lebih identik dengan fisik. Jadi jihad, ijtihad dan mujahadah ini masih satu akar kata dari jahadah. Jahada diikutkan wazan ifta'ala menjadi ijtihada, jadi mujtahid, bersungguh-sungguh. Dan mujahadah, bersungguh-sungguh juga, atau jihad. Jadi sama-sama. Jihad, mujahadah dengan ijtihad itu sama-sama. Sama-sama berusaha keras. Kalau yang jihad itu berusaha keras, melakukan peperangan misalnya, jihad. Yang kedua mujahadah, juga perang tetapi konteksnya bukan perang fisik, melainkan perang dalam arti peperangan spiritual yang bersifat spiritual, memerangi hawa nafsu. Dan yang ketiga ijtihad, jadi berusaha keras, mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghasilkan sebuah hukum, listinbatil ahkam, untuk menghasilkan sebuah hukum. Jadi berijtihad, memeras otak dan kemampuan intelektualitas kita untuk menghasilkan sebuah hukum, namanya ijtihad. Jadi jihad, mujahadah dengan ijtihad itu masih satu akar kata. Makanya jihad itu juga tidak identik dengan peperangan fisik, dengan qital, tapi jihad juga tolabul ilmi, mencari ilmu juga ijtihad. Karena ijtihad itu kemudian memerangi hawa nafsu juga termasuk jihad. Makanya Nabi pernah ditanya, Nabi pernah jadi suatu ketika selesai berperang, rojakna minal jihad, rojakna min jihadis sughra ila jihadil akbar. Jadi kita, kata Nabi, baru saja kembali dari jihad kecil, yaitu berperang itu, menuju jihad besar. Wahya mujahadatun nafs, yaitu mujahadah atau memerangi hawa nafsu. Jadi para wali ini, yaitu Sunan Muhsin, Sunan Sayyid Muhsin, Sayyid Ahmad, ini adalah wali-wali yang tinggal di daerah-daerah menjauhi keramaian ya. Makanya makam wali itu kebanyakan yang kita kenal, orang-orang soleh itu, dia kadang berada di puncak gunung, di bukit, dan jauh dari keramaian, dari kota, ke kampung itu. Wa amma Sayyidah Hafsah bintas Sayyid Rahmat wa yuqalu lahanya ya agam loka fatajawaz ashahi admat wastautana ma'a fi quryatin bi qurjabalin Kamlaka wa tazal hunaka. Ya ini. Jadi Nyai Kemlakan ini akhirnya menjadi seorang wali karena melakukan kholwat li mujahati nafsi wa tajarrud li ibadatillah, dan fokus melakukan
ibadah kepada Allah, murtadon bitaklilit ta'am wal manam, dengan sedikit makan, sedikit tidur, wadama ala zalika, dan melakukan itu selama salasasinin, selama 3 tahun. Istiqomah melakukan mujahadatun nafas bitaklilit ta'am, riyadhah bitaklilit ta'am wal manam, itu selama 3 tahun. Wasor waliyan min auliya illahi ta'ala, sehingga kemudian sampai ke makom wali. Jadi ibaratnya pintu masuk, kalau Sunan Ampel itu mengajarkan tiga pelajaran. Yang pertama syariat, thariqat, dan hakikat. Itu untuk menuju hakikat, untuk menuju wali, itu kita harus melalui syariat dulu. Jalannya adalah thariqat, tujuannya adalah hakikat, gitu loh. Ibarat jalan itu. Jadi tidak bisa jumping. Saya sih langsung saja ke hakikat tanpa melalui syariat, nggak bisa. Karena para sufi itu mengibaratkan ilmu hakikat itu seperti mutiara yang berada di dasar samudra, di dasar lautan. Syariatnya apa? Syariatnya adalah kemampuan kita berenang, menyelami untuk mengambil mutiara itu. Jadi kalau kita dalam makom syariat saja, ya kita di darat saja. Kita tidak tahu ada mutiara di dalam lautan. Kalau kita ingin tahu ada mutiara, mengambil mutiara di dalam lautan, maka kita harus menyelam, harus berenang. Berenang, kemampuan berenang inilah yang disebut sebagai jalannya, ya. Itu disebut sebagai thariqah. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara dimensi lahir dan dimensi batin dari agama. Karena ini ibarat satu kesatuan. Kalau kacang itu, kacangnya adalah syariat, minyak dari kacang itu, minyak yang dihasilkan oleh kacang itu adalah hakikat. Jadi hakikat adalah inti, isi, substansinya. Bentuknya adalah syariat. Kita tidak bisa memisahkan antara bentuk dengan isi. Antara jauhar dengan arod lah kira-kira kalau dalam ilmu makulat itu. Kemudian wa amma Sayyid Ibrahim ibni Sayyid Rahmat fatazawwajaha Dewi Iroh binta Jaka Kendar. Kemudian anaknya Sunan Ampel yang lain yang bernama Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini ada yang mengatakan namanya adalah Makhdum Ibrahim. Makhdum Ibrahim. Ini menikah dengan anaknya Jaka Kendar. Wa wulidalahu minha waladun unsa yuqalu laha Rohil wa soro imaman li ahli Lasem wa li ahli Tuban. Kemudian memiliki seorang putri yang bernama Rohil, dan dia menjadi pemimpin di daerah Lasem dan Tuban. Wastautona fi qaryatin yuqalu laha Bonang min wilayati Lasem. Sayyid Ibrahim ini menetap atau tinggal di sebuah daerah yang bernama Bonang, yaitu masih masuk dalam wilayahnya, dalam daerah Lasem. Wa takholla lil ibadah fauqa jabalin yuqalu Gading. Kemudian melakukan kholwat, uzlah yang di daerah, di sebuah gunung yang bernama Gading. Qaribin min sahilil bahari, yang gunung tersebut masih dekat dengan pantai. Wajtahada fi riyadhah bi taqlilit ta'am wa hajaro ladzidzal manam. Kemudian mujahadah, ya. Dia melakukan mujahadah, riyadhah, latihan baik latihan fisik maupun spiritual dengan bitaklilit ta'am, sedikit makan, dan menghajar ladzidzal manam. Tidur itu kan enak kan. Jadi kira-kira kita ini jangan terlalu banyak tidur gitu. Dengan sedikit saja tidurnya, yaitu butuh latihan. Agar kita tidak banyak tidur itu butuh latihan juga. Ladzidzal manam itu kenikmatan
istirahat, malas-malasan itu juga harus dihajar. Wahajahada nafsahu, kemudian jihad, artinya berusaha keras untuk menahan hawa nafsunya, bimukhalafati hawahu wa alzama nafsahu ala fi'lil faraid wan nawafil wa nawafil ibadah mutajarridan li'ati ta'atir rahman wa mujahadat wa mujahadat syaitan mu'tazilan anin nas. Kemudian juga fokus melakukan ibadah fardu maupun sunnah, mutajarridan li ta'atir rahman, dengan terus fokus mentaati seluruh perintah Allah, dan wa mujahadisan, dan memerangi hawa nafsu setan, mu'tazilan anin nas, dan uzlah, menyepi, menyendiri, menghindari keramaian. Walam yazal as-sayyid rahmat al-sayyid Ibrahim ala dzalika hatta sura min kibari auliya'illahi ta'ala. Dia fokus, Sayyid Ibrahim fokus melakukan riyadhah, mujahadatin nafas, bitaqlilit ta'am wal manam, tajarrud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sehingga menjadikan dia seorang kibarul aulia, min kibari aulia illahi ta'ala. Jadi salah satu pemuka wali atau wali besar lah, salah satu waliullah, wali. Washtaharo bi Sunan Bonang, yang kemudian masyhur dikenal dengan Sunan Bonang. Jadi Sayyid Ibrahim itu anaknya wali, bapaknya seorang wali, anaknya menjadi wali lagi. Luar biasa ya. Wa min karomatihi adz-dzahirah. Wah, ini salah satu karomah. Jadi wali itu memiliki karomah. Kalau nabi itu memiliki mukjizat, kalau wali itu karomah, tidak sampai mukjizat ya. Jadi sama-sama bersifat supranatural, melawan hukum alam, melawan hukum sebab akibat. Api yang seharusnya panas ketika kita pegang itu menjadi dingin. Itu namanya karomah. Bisa karomah, bisa mukjizat. Misalnya Nabi Ibrahim dibakar tetapi tidak terbakar, malah kedinginan di dalam api. Ini kan melawan hukum alam kan. Masa Nabi Ibrahim malah kedinginan dibakar itu dan dia tidak terbakar? Atau tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular, itu juga bukan sulap. Ini bukan sulap, bukan tipu muslihat, bukan pengalihan pandangan, bukan. Tapi memang karena tukang sihirnya Fir'aun itu mengakui bahwa ini bukan sihir. Jadi kalau sesama tukang sihir itu dia tahu bahwa ini sihir atau bukan, ini tipuan mata atau bukan. Tapi begitu melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular besar, tukang sihir itu mengakui bahwa ini bukan sihir. Sihir tidak begini. Ini namanya mukjizat. Lah, wali juga ketika kita melakukan pendekatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya melalui metode ya tadi itu, metode mujahadatun nafas, kholwah, ibadah kepada Allah, taqarrub, mendekat kepada Allah, maka kita akan diberikan karomah. Kadang-kadang akan diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya di sini. Ini wa min karomatihi adz-dzahirah, karomah yang muncul, yang bisa kita saksikan dari karomnya Sunan Bonang adalah baqa'u athari jabhatihi wa anfihi wa rukbataihi wa atrofi qadamaihi ala sokhratin somma'i. Jadi bekas sujudnya Sunan Bonang itu membekas di atas batu. Athari jabhatihi, jidatnya itu, bekas tempat sujudnya, jidatnya, kemudian hidungnya,
rukbataihi, orang yang sujud itu kan yang menempel itu jidat, hidung, kemudian lutut, dan wa atrofi qadamaihi, ujung dari jari-jari kaki. Itu ada bekasnya menempel di atas batu. Ala sokhratin somma. Jadi batu yang keras. Ila hadza zaman, sampai sekarang masih ada. Washtaharotil kasokhra bismi sujudan, yang kemudian masyhur batu itu disebut sebagai batu sujudan, karena di atas batu itu ada bekas sujudnya Sunan Bonang. Coba, jadi yang membekas itu bukan jidat yang hitam itu seperti katanya kan min athari sujud, itu jidatnya sampai hitam, yang entah itu dibentur-benturkan ke tempat sujud, atau karena memang jidatnya hitam, atau karena memang ada obatnya katanya dibikin biar kelihatan min athari sujud. Para wali itu tidak begitu caranya, tapi itu menjadi karomah, sehingga karena dia sering melakukan sholat di atas batu itu sampai tempat sujudnya itu membekas. Labet kalau dalam bahasa Jawa itu membekas, itu sujudan. Itu salah satu karomahnya Sunan Bonang. Watabqa mutabarikan biha annas ilal an fauqal jabalil mazkur. Kemudian sampai sekarang orang-orang mengalap berkah pada batu tersebut, ya, dialap berkah. Ya karena wali. Atau kita kenal juga sebetulnya bekas itu seperti makom Ibrahim. Makom Ibrahim yang ada di Mekah itu kan, yang di kubah kecil di Masjidil Haram itu kan ada bekas kakinya Nabi Ibrahim. Jadi bekas kaki tempat tangga membangun Ka'bah. Jadi apa, bancik ya kalau dalam pesantren dulu gitu, semacam bancik itu ada bekas yang kemudian diabadikan menjadi makom Ibrahim itu, dicungkup kubah kecil itu yang berada di tengah-tengah antara Hajar Aswad sini ya, kemudian Multazam, pintu Ka'bah, kemudian bergeser sedikit itu, di situ ada makom Ibrahim. Isinya adalah bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Nah ini sujudan ini, kalau ini bekas sujudnya Nabi Sunan Bonang, kalau itu bekas kakinya Nabi Ibrahim. Juga ini kalau tempat mukjizat, kalau ini adalah karomah. Nanti di edisi selanjutnya mungkin saya akan membedakan, menjelaskan perbedaan antara karomah, mukjizat, karomah, sihir dengan sihir atau dengan istidraj. Jadi ada 3: mukjizat, karomat, sihir, dan istidraj. Ini sama-sama khoriqul adah, sama-sama suprahuman, ya, di luar rata-rata manusia biasa yang bisa melakukan ini. Artinya melawan hukum alam, melawan hukum sebab akibat sama-sama, tetapi beda. Ada perbedaan antara mukjizat, karomat, kemudian sihir, juga istidraj. Nanti mungkin kita akan jelaskan pada episode berikutnya. Kemudian wa fi maudhi'in qaribi min tilka sokhrah qabra imra'atin min banati mulukisin yuqalu laha Putri Cempa. Kemudian tidak jauh dari batu sujudan itu ada kuburan seorang perempuan yang dikenal dengan kuburannya putra Raja Cina, yang dikenal dengan Putri Cempa. Jadi ada makamnya Putri Cina. Lah kenapa ada makam Putri Cina di sini? Kila annaha aslamat waro'at as-sayyid Ibrahim yusolli ala sokhrah. Jadi diceritakan menurut sebuah cerita, Putri Cina ini masuk Islam, kemudian dia melihat
Sayyid Ibrahim sedang sholat di atas batu ini. Fa'asyaqathu famakathat hunaka muntaziron linsirofihi anis sholat falam yamsorif hatta matat. Jadi putri Cina ini melihat Sayyid Ibrahim sedang sholat di atas batu, dan dia sangat mencintai, ya. Fa'asyaqathu, dia mencintai, bronto. Kalau dalam bahasa Jawa itu bronto, cinta sekali, jatuh cinta kepada Sayyid Ibrahim, sehingga dia menunggu. Famakatha hunaka, dia menunggu di samping batu itu. Famakatha hunaka muntaziron linsirofi anis sholat, menunggu Sayyid Ibrahim selesai sholat. Dia menunggu saja di situ, saking cintanya kepada Sayyid Ibrahim. Falam yang sorif hatta matat, tetapi sholatnya Sayyid Ibrahim ini tidak selesai sehingga sampai dia mati di situ. Kemudian fadufinat hunaka waduribat ala qabriha kubbatan kanat tahta a'madatiha idhomun min faqarati idhomi dhuhri samakil bahari. Perempuan Cina itu yang jatuh cinta kepada Sayyid Ibrahim itu akhirnya meninggal dan dikubur di situ. Kemudian waduribat ala qabriha kubbah, dan di atas kuburnya dibangun sebuah kubah, sebuah cungkup, sebuah kubah yang kana tahta a'madatiha idhomun min faqarati idhomi dhuhri samakil bahari, yang di bawah saka, di bawah di bawah saka, ya, saka-sakanya itu, pilar-pilarnya itu, pilar-pilar dari kubah itu adalah idhomun, tulang dari tulang punggungnya ikan, min idhomi dhuhri samakil bahari. Jadi alas dari pilar-pilar kubah itu adalah terbuat dari tulang punggungnya ikan. Qila wa min karomati hajaroni ala surati khinzir yanzu ala khinziroh. Dan ada lagi karomahnya Sunan Bonang atau Sayyid Ibrahim, yaitu ada batu yang menyerupai, yang bentuknya itu seperti babi yang sedang kawin. Surati khinzir yanzu ala khinziroh, jadi babi yang sedang kawin. Ada batu yang bentuknya babi. Jadi ini bukan pahatan, ya, bukan dipahat batu seperti babi yang sedang kawin itu, enggak. Tapi ini memang alamiah, bentuknya seperti itu. Lah ini ada ceritanya kenapa seperti itu. Wa dzalika annahu marra fi dzalika thariq ma'a ba'di muridihi. Jadi ketika Sunan Bonang sedang lewat bersama muridnya, sedang berjalan bersama murid-muridnya, wa huwa yadhunnu annahu lam ya'rifha. Fa'idzan wa dzalika annahu marra fi dzalika thariq ma'a ba'di muridihi, sedang berjalan bersama murid-muridnya. Fa'idzan amamahu khinzirun yanzu ala khinzirah. Tiba-tiba di depan mereka itu ada babi yang sedang kawin. Babi pejantan yang sedang mengawini babi betina, ya, sedang kawin. Kemudian faqala wa huwa yadhunnu annahu lam ya'rifah. Yang murid ini menyangka bahwa Sunan Bonang tidak tahu. Kemudian dia berkata kepada Sunan Bonang, "Inna amamaka khinzirun yanzu ala khinzirah." Itu guru, kira-kira. Itu Sunan, ada babi yang kawin. Faqala bal huma hajaroni fasaru hajaroini wa huma baqiyani ilal an. Tetapi kata Sunan Bonang, dia ngomongnya begini, "Oh bukan, itu batu itu. Seketika itu juga menjadi batu." Wah, ini omongan wali ini, ya. Makanya seorang wali itu ngomongnya tidak sembarangan. Karena seperti kun fayakun gitu loh. Jadi maka jadi. Dia hanya nyemplung gitu saja. Ngomong, "Oh bukan itu, bukan babi itu. Bukan babi kawin itu batu." Seketika itu juga khinzir yang sedang kawin itu berubah menjadi batu.
Dan itu bisa kita saksikan hingga hari ini. Ini namanya karomah. Omongan saja bisa menjadi semacam doa. Yang melakukan siapa? Ya Allah. Tetap kuasanya adalah kuasa Allah. Tetapi melalui bilisani Sayyid Ibrahim, melalui mulut Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada wali, orang mengaku wali, orang yang dikenal wali tetapi omongannya masih ngejablak, itu perlu dicurigai. Bisa jadi itu wali gadungan. Jadi wali itu tidak sembarangan karena ngomong seperti ini nih. Seperti Sayyid Ibrahim ini sekali cemplong dia ngomong, meskipun kebablasan ngomongannya, ya mungkin bergurau atau apa, itu menjadi kenatakan. Fasor hajarin wahuma baqiyani ilal andan. Bisa kita saksikan sampai sekarang. Fi mahillatin yuqallahu hajarul khinzir. Watu celeng. Yang di sebuah tempat yang kita kenal dengan nama Watu Celeng. Min Koryatin Karas. Di daerah Karas ya. Min nahiyati Saidan. Min Akmali Rembang. Dari daerah Rembang situ. Wa ghairu dzalika minal karomat. Dan ada karomat-karomat yang lain. Ya karomatnya misalnya Sunan Bonang itu, kalau dalam film wali itu dulu saya nonton Sunan Bonang itu ketika lewat dicegat oleh Sunan Kalijaga, Raden Syahid, yang pada waktu itu belum menjadi wali tapi masih menjadi perampok. Kemudian dia mau meminta kesaktian kepada Sunan Bonang, dan disulaplah menggunakan tongkatnya, kolang-kaling itu menjadi emas. Berubah menjadi emas. Itu salah satu karomah ya. Begini ini kepercayaan. Ini cerita-cerita ini saya yakini bukan sebuah mitos atau hanya sekedar legenda cerita-cerita rakyat. Folklore bukan. Tapi saya mempercayai bahwa karena salah satu karomah wali itu ya salah satunya begitu. Ya itu saja, kita bisa sambung ke pengajian berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan lonceng juga biar kita tahu kalau ada unggahan video yang baru, kita akan mendapatkan notifikasi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.